Cerita diawali dengan memperlihatkan pertempuran Sekigahara yang terjadi pada tanggal 20 Oktober tahun 1600. Pertempuran ini sendiri melibatkan kubu Tokugawa melawan kubu pendukung klan Toyotomi yang saling memperebutkan kekuasaan setelah wafatnya pemimpin Jepang sebelumnya. Dalam pertempuran itu, tampak seorang samurai tangguh dari klan Shimazu pendukung kubu Tokugawa yang bernama Shimazu Toyohisa berhasil menghabisi satu persatu lawannya dengan kemampuan berpedangnya. Akan tetapi, kubu Tokugawa sangat dikejutkan dengan bala bantuan musuh yang berdatangan semakin banyak. Atas hal itu, Toyohisa kemudian meminta pamannya yang juga sebagai jenderal pasukan mereka untuk segera mundur dari medan pertempuran. Sementara dirinya bersama pasukan yang tersisa yang akan menghadang pihak lawan yang dipimpin oleh Naomasa tersebut. Ketika prajurit lawan sudah mendekat, Toyohisa kemudian memerintahkan pasukannya bersiap dengan senjata mereka. Satu persatu prajurit lawan pun berhasil dijatuhkan oleh Toyohisa bersama pasukannya. Akan tetapi, jumlah pasukan Naomasa sangat berbanding jauh dengan pasukan yang dimiliki oleh Toyohisa. Alhasil, semua pasukan Toyohisa berhasil dihabisi dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Naomasa lantas meminta Toyohisa untuk menyerahkan diri. Namun, Toyohisa sama sekali tidak mengenal kata menyerah. Walau hanya seorang diri, dia tak ragu menerjang pasukan musuh sekalipun itu membuat dirinya terluka sangat parah. Saat dirinya sudah terpojok, Toyohisa lalu mengeluarkan sebuah pistol dan langsung menembak Naomasa. Melihat komandan mereka yang sudah terluka parah, para prajurit Naomasa kemudian memutuskan untuk mundur membawa pulang pimpinan mereka. Yang mana hal itu kemudian membuat Toyohisa sangat kesal. Dengan tubuh yang sudah terluka parah, Toyohisa lalu berjalan pulang menuju desanya dengan melewati sebuah hutan. Namun, dirinya malah memasuki sebuah tempat aneh dan bertemu dengan seorang pria misterius yang sedang membaca sebuah koran. Hal itu lantas membuat Toyohisa sangat kebingungan sedang di mana dirinya berada. Belum sempat ia mendapat penjelasan, dirinya tiba-tiba ditarik ke dalam pintu yang menyerupai sebuah portal. Sesaat kemudian, terlihat seorang tentara dari zaman perang modern juga tiba di tempat itu. Sementara itu, terlihat Toyohisa yang tergeletak tidak sadarkan diri di sebuah tempat antah berantah. Sesaat kemudian, dua orang bocah yang diketahui sebagai elf secara kebetulan melintas dan menemukan Toyohisa. Mereka lantas menduga kalau Toyohisa adalah seorang drifter. Melihat Toyohisa yang terluka parah, kedua bocah elf itu lalu membawanya ke sebuah kastil terbengkalai yang terletak di dalam hutan. Setibanya di sana, kedua bocah elf itu langsung dihentikan oleh seorang pemanah yang bernama Yoichi, yang juga seorang drifter sama seperti Toyohisa. Yoichi kemudian meminta kedua bocah elf itu untuk pergi dan meninggalkan Toyohisa bersamanya. Setelah mendapat perawatan seadanya, Toyohisa tiba-tiba terbangun, lalu hendak menyerang seorang pria paruh-baya yang ada di tempat itu, yang mana ia juga seorang drifter sama seperti Toyohisa dan juga Yoichi. Pria itu adalah Nobunaga Oda, sang kepala klan Oda. Tentu saja, Toyohisa tak percaya begitu saja dan menganggapnya sebagai orang gila yang mengaku-ngaku sebagai Nobunaga. Karena sepengetahuannya, Nobunaga sendiri sudah tewas pada 18 tahun yang lalu. Pertengkaran mereka pun langsung dihentikan oleh Yoichi yang membawa seekor bebek untuk makan malam mereka. Toyohisa pun dibuat semakin kaget lagi di saat mengetahui kalau Yoichi berasal dari masa perang Genpei, tepatnya pada 400 tahun yang lalu. Ketika giliran Toyohisa yang memperkenalkan dirinya, mereka berdua malah tertawa dan mengejek Toyohisa sebagai orang udik yang berasal dari klan kecil di kota pinggiran. Hal itu lantas membuat Toyohisa semakin emosi dan juga sangat jengkel. Nobunaga kemudian menjelaskan kalau ia juga mengalami hal yang sama seperti Toyohisa. Ketika ia berusaha kabur dari kuil Honuji di saat tempat itu diserang, Nobunaga malah mendapati dirinya berada di dalam sebuah lorong aneh dengan banyak pintu yang dijaga oleh seorang pria misterius berkacamata. Sama seperti Toyohisa, Nobunaga juga ditarik masuk ke dalam salah satu pintu tersebut. Yoichi juga mengaku mengalami kejadian yang sama
di mana ia bertemu dengan pria misterius tersebut. Nobunaga lalu menanyakan bagaimana keadaan anaknya Nobutada setelah kabar kematiannya. Toyohisa memberitahukan kalau Nobutada sudah tewas saat istana Nojo diserang. Nobutada dikabarkan bertarung sampai mati setelah mendengar kabar bahwa ayahnya sudah tewas. Nobunaga pun sangat menyayangkan tindakan putranya itu yang menurutnya sangat bodoh. Ia berpikir kalau Nobutada harusnya kabur saja untuk menyelamatkan diri. Nobunaga pun hanya bisa tertawa, menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini untuk membangun klannya berakhir sia-sia. Tanpa sepengetahuan mereka bertiga, ada seorang wanita bernama Olminu yang berasal dari sebuah organisasi rahasia bernama The Octobris, sedang mengamati mereka bertiga dari luar kastil tersebut. Wanita itu kemudian melaporkan pada atasannya melalui sebuah bola sihir kalau mereka bertiga bisa dipastikan sebagai drifters. Pada keesokan harinya, tampak seseorang bernama Kaveto yang juga berasal dari organisasi yang sama, sedang mengamati dua orang drifter paruh baya yang diduga baru dikirim dan saling bertengkar satu sama lain. Kaveto pun segera melaporkan mengenai kedua drifter itu pada pimpinan organisasi mereka yang bernama Abe no Shimei. Saat kembali ke desa, dua bocah elf yang membantu Toyohisa sebelumnya langsung mendapat peringatan keras dari sang kakak setelah mereka ketahuan pergi ke kastil di hutan dan berhubungan dengan para drifter. Sebab jika para bangsawan sampai mengetahui hal itu, mereka berdua pasti akan dihabisi. Apa yang dikhawatirkan pun akhirnya benar-benar terjadi. Tampak para pasukan prajurit bangsawan yang mulai bergerak menuju desa elf. Beberapa saat kemudian, Toyohisa tiba-tiba terbangun karena mencium bau asap yang berasal dari desa. Nobunaga pun menduga jika para elf saat ini sedang diserang. Di saat mengetahui kalau itu adalah desa dari bocah elf yang telah menyelamatkan dirinya, tanpa pikir panjang, Toyohisa kemudian segera pergi menuju ke sana. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan kedua bocah elf itu yang penuh dengan luka dan sedang dikejar oleh beberapa prajurit. Melihat itu, Toyohisa pun langsung menghabisi para prajurit itu dengan sangat brutal. Sementara itu, tampak para elf yang ada di desa sudah terkepung dan tak bisa kemana-mana lagi. Sang komandan pasukan bangsawan itu yang bernama Aram ternyata sudah mengetahui kalau ada elf yang pergi ke hutan dan membantu seorang drifter. Ia lantas menegaskan kalau itu adalah suatu kejahatan yang cukup serius. Sebab para drifter adalah urusan para penyihir dari organisasi Octobris. Salah seorang elf kemudian langsung menentangnya dan berkata jika para bangsawan telah bertindak sangat keterlaluan karena sudah melarang mereka masuk ke dalam hutan, bahkan hanya untuk sekedar mencari makanan. Tak hanya itu, para bangsawan juga telah mengambil sebagian besar hasil panen dan juga banyak perempuan dari desa mereka. Dan itu sama saja dengan membuat mereka musnah secara perlahan. Aram pun langsung membenarkan hal itu. Ia bahkan berkata bahwa bangsa lain seperti dwarf, hobbit, dan juga bangsa setengah manusia lainnya seperti mereka memang harus musnah. Tanpa belas kasihan, ia kemudian mulai menghabisi satu persatu elf di hadapan mereka sebagai peringatan. Pada waktu yang bersamaan, seorang prajurit datang memberitahukan bahwa ladang gandum di seluruh desa itu sudah dilahap api. Dan yang menjadi dalang di balik pembakaran itu tak lain adalah Nobunaga. Nobunaga berpikir kalau para elf masih bisa bertahan walaupun kehilangan ladang gandum mereka. Berbeda dengan para bangsawan yang hanya bisa bergantung pada apa yang dihasilkan oleh para elf. Dari dalam kobaran api itu, Toyohisa tiba-tiba muncul dan langsung menerjang para prajurit bangsawan tersebut. Satu persatu kepala para prajurit itu ia tebas menggunakan pedangnya. Setelah itu, Toyohisa kemudian meminta Aram untuk menyerah dengan memberikan kepalanya secara baik-baik. Akan tetapi, Aram malah meremehkan Toyohisa dan berbalik menantangnya untuk bertarung. Tanpa berlama-lama, Toyohisa kemudian langsung melempar pedangnya pada Aram. Tidak berhenti sampai di situ, Toyohisa lalu menerjangnya dan juga mencekiknya. Ketika Aram sudah berhasil dijatuhkan, Toyohisa kemudian mulai menghajar Aram menggunakan sarung pedangnya. Aksi sadis dan juga mengerikan itu seketika membuat semua para elf terdiam dan juga sangat ketakutan.
Di saat Aram sudah terkapar dan tak bisa bergerak lagi, Toyohisa kemudian mengambil pedangnya dan memberikannya pada salah seorang tetua elf. Toyohisa memintanya untuk menghabisi Aram sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukannya pada mereka. Walau merasa sangat ketakutan, elf itu secara perlahan mengambil pedang Toyohisa yang kemudian diikuti oleh elf lainnya dengan mengambil senjata mereka masing-masing. Secara bersama-sama, mereka kemudian menghujamkan senjata mereka ke tubuh Aram hingga membuatnya tewas. Setelah itu, terlihat raut wajah kepuasan di antara para elf setelah melakukan hal tersebut. Olminu yang juga menyaksikan hal itu, segera melaporkannya pada pemimpin organisasi mereka. Kabar mengenai penyerangan yang dilakukan oleh Toyohisa terhadap para prajurit bangsawan di desa elf juga sampai kepada pria misterius yang telah mengirimnya, yang kemudian diketahui kalau ia bernama Murasaki. Sesaat kemudian, seorang wanita bernama Isi datang untuk memperingatkannya bahwa sebanyak apapun drifter yang dikirim oleh Murasaki, dirinya lah yang pasti akan menang. Wanita itu juga berkata jika para drifter tak akan mampu menghadapi pasukan N yang dipimpin oleh Raja Kegelapan yang telah dikirimnya. Namun, Murasaki sama sekali tidak menghiraukannya dan meminta wanita itu untuk segera pergi dari hadapannya. Di sini bisa disimpulkan bahwa mereka berdualah yang telah mengirim banyak manusia ke dunia magis tersebut, tapi belum diketahui apa sebenarnya tujuan mereka melakukan itu. Sementara itu, Shimei yang merupakan pimpinan organisasi Oktobris memperingatkan Olminu agar tidak kembali ke markas, sebab Raja Kegelapan bersama pasukan N akan segera menyerang markas mereka di kerajaan Karnades. Walau demikian, para prajurit pelindung tembok kerajaan itu sangat yakin kalau para pasukan N tak akan bisa menembus tembok besar kerajaan mereka. Dengan angkuhnya mereka berkata bahwa tembok kerajaan ini telah melindungi mereka selama 100 tahun. Mendengar itu, Shimei lantas berpikir kalau mereka hanyalah para prajurit bodoh yang tidak mengetahui apapun. Terlihat pula dua orang drifter parubaya yang bertengkar sebelumnya juga sudah berada di tempat itu. Mereka adalah Hannibal Barca dan juga Scipio. Hannibal Barca sendiri adalah panglima perang asal Kartago yang pernah menaklukkan Italia. Sementara Scipio adalah seorang jenderal perang Romawi yang dianggap sebagai pembuat strategi militer terbaik sepanjang masa. Dengan kata lain, keduanya adalah musuh bebuyutan. Shimei kemudian meminta pasukan Karnades untuk membiarkan kedua drifter itu memimpin mereka. Ia sangat yakin kalau kepemimpinan kedua drifter tua itu bisa membuat mereka memenangkan pertempuran melawan Raja Kegelapan. Namun, ide itu langsung ditolak dan juga ditertawai oleh para prajurit Karnades. Mereka bahkan mulai mengolok-olok Hannibal Barca dan menganggapnya sebagai orang tua lemah yang bahkan tak bisa menahan kencingnya sendiri. Melihat sang rival yang direndahkan begitu saja, lantas membuat Scipio sangat kesal dan langsung memperingatkan mereka, karena mereka tak tahu sehebat apa Barca sebenarnya. Bahkan, sejuta prajurit bermulut besar seperti mereka pun tak akan bisa mengalahkannya. Ketegangan itu pun langsung dihentikan oleh Shimei. Ia sudah memutuskan untuk mundur dan kabur saja bersama para drifter, karena menurutnya mereka tak akan mungkin bisa menghadapi Raja Kegelapan bersama pasukannya dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini. Sesaat kemudian, Raja Kegelapan bersama pasukannya akhirnya telah tiba. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyerang kerajaan Karnades melalui darat dan juga udara. Pada waktu yang bersamaan, Shimei melihat sebuah pintu muncul di langit, dan dari dalamnya keluar sebuah pesawat Jepang dari masa Perang Dunia Kedua, yang mana pilotnya sendiri adalah seorang tentara berpangkat letnan bernama Kano Naoshi. Hal itu lantas membuat Shimei sangat penasaran Kano ada di pihak mana, apakah drifter atau N. Sedangkan Kano sendiri sangat kebingungan sedang di mana dirinya saat ini, apalagi di saat melihat ada banyak naga yang berterbangan di sekitarnya. Tak lama kemudian, salah satu pintu besar tembok kerajaan itu akhirnya berhasil ditembus oleh seorang N yang bernama Hijikata Toshijo. Ia kemudian menghabisi satu persatu prajurit Karnades yang ada di hadapannya.
Dan kini giliran tembok bagian utara yang berhasil ditembus oleh End lain yang bernama Joan of Arc. Dengan kekuatan sihir elemen apinya, ia membakar semua prajurit yang menjaga tembok tersebut. Di sisi yang berbeda, End lain yang bernama Anastasia ikut menyerang menggunakan kekuatan elemen esnya. Serangan itu lantas membuat semua orang yang ada di dalam tembok itu kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, seluruh kota itu sudah terbakar dan mereka tak bisa pergi kemana-mana lagi. Melihat semua orang di kota itu yang hanya bisa pasrah, seketika membuat Kano teringat dengan apa yang terjadi pada negaranya saat diserang oleh musuh. Ia kembali teringat teriakan semua orang yang berusaha meminta pertolongan dan itu membuat Kano sangat murka. Ia kemudian mulai menyerang para naga yang dari tadi membakar kota tersebut. Dengan semangat juang yang sangat tinggi, Kano sama sekali tak gentar menghadapi mereka. Sementara di lain sisi, Shimei membawa Barca dan Scipio menemui drifter lain yang bernama Cassidy dan Sundance Kid, yang sejak awal penyerangan sudah menunggu mereka untuk pergi bersama meninggalkan tempat itu. Sebelum berangkat, Shimei coba meminta maaf pada Barca dan Scipio karena sudah melibatkan mereka berdua dalam peperangan. Padahal mereka baru saja tiba, dan kini mereka harus pergi karena kerajaan Carnades sudah dipastikan akan tumbang. Akan tetapi, Barca optimis kalau mereka masih mempunyai peluang untuk menang. Apalagi jika Toyohisa dan dua drifter lainnya bergabung bersama mereka. Tanpa berlama-lama lagi, mereka kemudian segera pergi dari tempat itu, menerobos semua prajurit kegelapan yang menghadang laju kereta kuda mereka. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya berhasil keluar melalui gerbang barat tembok kerajaan tersebut. Tapi sialnya, seekor naga tiba-tiba muncul dan hendak membakar mereka semua. Untungnya, Kano dengan cepat langsung menghabisi naga tersebut. Hal itu kemudian membuat Shimei sangat yakin jika Kano adalah seorang drifter dan berada di pihak mereka. Serangan itu akhirnya membuat kerajaan Carnades jatuh ke tangan sang raja kegelapan. Di tempat yang berbeda, Olminu akhirnya ketahuan sedang mengawasi Toyohisa dan kedua temannya. Ia pun tak punya pilihan lagi, selain memberitahukan siapa dirinya dan juga apa tujuannya mengamati mereka bertiga. Ia menjelaskan kalau semua orang yang ditarik seperti mereka dari dunia lain ke dunia ini disebut sebagai drifter, dan drifter yang bersifat kejam dan juga jahat akan disebut sebagai End. Sementara tujuan organisasi Octobris mengamati para drifter adalah untuk mengawasi dan menyatukan para drifter untuk melawan para End. Dan menurut pengamatannya, mereka bertiga bukan di pihak para End, karena mereka yang ditarik sebagai End adalah manusia kejam yang tidak bertingkah konyol seperti mereka bertiga. Selain itu, para End juga mempunyai kebencian yang mendalam dan ingin memusnahkan semua manusia yang ada di dunia ini. Mereka juga telah berhasil menundukkan para monster untuk melawan para manusia. Dan jika itu dibiarkan terus terjadi, maka dunia ini akan segera hancur. Karena itulah mereka sangat membutuhkan bantuan para drifter. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh organisasi mereka untuk melawannya, Olminu berdalih kalau mereka hanyalah sekelompok penyihir yang mempunyai misi untuk mengumpulkan para drifter. Selain itu, mereka juga telah meminta bantuan kepada para raja dan juga bangsawan. Mendengar itu, Nobunaga kemudian menegaskan kalau para raja dan juga bangsawan tidak akan mau memberikan komando militernya kepada orang asing seperti para drifter, sekalipun mereka sudah terpojok. Karena seperti itulah cara kerja feodalisme. Mereka akan lebih memilih mati daripada memberikan kuasa militernya pada orang lain. Oleh sebab itulah hanya ada satu cara untuk melawan para End, yaitu dengan mengambil alih kerajaan dan pasukannya terlebih dahulu. Atas hal itu, Nobunaga kemudian menyatakan Toyohisa sebagai pemimpin mereka untuk menjalankan rencana tersebut. Keputusannya didasari setelah ia melihat aksi Toyohisa saat di desa Elf sebelumnya. Namun, hal itu malah membuat Toyohisa sangat kesal karena ia sendiri tak ingin menjadi pemimpin mereka. Hal itu lantas membuat pertengkaran yang sangat konyol di antara mereka. Sementara bagi Olminu, apa yang dikatakan oleh Nobunaga tadi sangat menarik perhatiannya. Di tempat yang berbeda, tampak salah satu End bernama Rasputin
melaporkan pada Raja Kegelapan mengenai jumlah korban yang jatuh di pihak mereka. Raja Kegelapan lalu memerintahkan Rasputin untuk menyebarkan kabar mengenai tumbangnya kerajaan Karnades ke seluruh penjuru negeri, dan juga mengejar serta membunuh para drifter yang tersisa, dan jangan membiarkan mereka sampai bergabung. Dengan begitu, tujuan mereka untuk melenyapkan seluruh umat manusia tak ada yang bisa menghalangi. Sedangkan itu, terlihat Kano yang mendarat darurat di sebuah hutan. Dari dalam kegelapan hutan, tampak banyak mata misterius yang sedang mengamatinya. Tapi itu sama sekali tak membuat Kano gentar sedikit pun. Di tempat yang berbeda, semua para elf di desa mulai panik setelah mereka membunuh seorang ksatria bangsawan. Mereka yakin jika para bangsawan tak akan memaafkan mereka atas hal itu. Apalagi, kali ini mereka tak bisa membayar pajak setelah ladang gandum mereka habis terbakar. Mereka pun menduga kalau saat ini pasukan penghukum sedang menuju desa mereka. Salah satu dari mereka kemudian menyarankan untuk melakukan pemberontakan. Namun, beberapa elf lainnya langsung menolak ide berbahaya tersebut. Di tengah ketegangan itu, Toyohisa bersama yang lainnya datang ke tempat itu. Dengan semangat yang berapi-api, Toyohisa kemudian memberikan motivasi kepada para elf untuk memperjuangkan hak dan juga tanah mereka. Dan ini adalah saatnya bagi mereka untuk bangkit dari penindasan yang selama ini dilakukan oleh para bangsawan terhadap para elf. Toyohisa kemudian mengatakan kalau menjadi seorang pemimpin harusnya adalah tugas Nobunaga sebagai yang tertua di antara mereka. Tapi Nobunaga berdalih kalau ia lebih suka mengendalikan dari balik layar. Mendengar itu, Toyohisa kemudian menegaskan kalau ia bukanlah anak Nobunaga yang bisa seenak hati dikendalikannya. Dan lagi-lagi, hal itu membuat pertengkaran receh di antara mereka. Salah satu elf bernama Sara kemudian langsung menghentikan mereka. Karena selagi mereka ribut, pasukan bangsawan mungkin sudah semakin dekat. Sara lalu berterima kasih pada Toyohisa karena sudah menyelamatkan kedua adiknya. Ia kemudian meminta bantuan mereka bertiga untuk melawan para pasukan bangsawan yang akan segera datang. Sebab mereka sendiri tak pernah memegang senjata untuk bertempur. Karena mereka masih anak-anak di saat kerajaan Orte menginvasi negeri mereka pada 40 tahun yang lalu. Nobunaga pun seketika merasa ada yang ganjil dari perkataannya. Dan setelah ditanya mengenai umur mereka, para elf ternyata mempunyai umur yang sangat panjang. Bahkan, kedua bocah elf yang diselamatkan oleh Toyohisa sudah berusia 40 tahun. Olminu pun segera menjelaskan kalau para elf memang hidup lebih lama dari manusia. Karena itulah mereka akan menua dengan sangat lambat. Dahulu kala, daerah ini adalah negerinya para elf sebelum ditaklukkan oleh kerajaan Orte. Kerajaan Orte juga menginvasi bangsa dwarf dan juga hobbit. Kemudian menindas mereka dan menjadikannya sebagai budak seperti yang dilakukan kepada para elf. Dan hingga saat ini, mereka masih terus memperluas wilayah dan juga kekuasaannya. Mendengar itu, Nobunaga yakin kalau semua elf di desa ini akan dibantai sebagai peringatan bagi yang lain. Pada keesokan harinya, 200 prajurit yang dikirim untuk menghabisi para elf akhirnya sampai di desa. Tapi anehnya, mereka tak bisa menemukan satu orang pun di desa itu. Karena sebelumnya, Toyohisa sudah membawa para elf berlindung ke hutan untuk menjalankan rencana mereka. Para prajurit itu juga mendapati kalau semua sumur di desa sudah dipenuhi dengan tokainya para elf. Dan anehnya lagi, kotoran yang ada di dalam setiap toilet sudah dikuras habis. Hal itu lantas membuat mereka sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Toyohisa bersama kelompoknya telah mengumpulkan armor dan juga pedang milik para prajurit yang mereka habisi sebelumnya. Sedangkan jasad para prajurit itu mereka kumpulkan di sebuah lubang di hutan yang kemudian dicampur dengan kotoran yang mereka ambil dari desa untuk menguraikannya menjadi kalium nitrat yang nantinya bisa dipakai sebagai komposisi bahan peledak. Sebagai seorang pemanah yang sangat handal, Yoichi kemudian mulai melatih para elf bagaimana cara menggunakan panah. Sebelum malam tiba, mereka lalu mempersiapkan segalanya untuk menyerang desa yang kini dikuasai oleh para prajurit bangsawan. Setelah itu, mereka berencana bergerak menyerang kastil bangsawan untuk menyelamatkan para elf wanita yang diambil paksa dari desa mereka. Dengan semangat yang berapi-api, Toyohisa kemudian memotivasi semua para elf untuk merebut kembali apa yang harusnya menjadi milik mereka.
Pada saat malam tiba, Toyohisa mulai bergerak menyerang para prajurit Orte yang ada di desa. Di waktu yang bersamaan, Nobunaga memimpin para elf yang membawa banyak balok kayu menuju desa, yang kemudian mereka gunakan untuk menutup jalan keluar dari desa tersebut. Setelah itu, mereka lalu membakar seluruh desa itu menggunakan panah berapi. Hal itu membuat para prajurit Orte terpojok dan tak bisa kemana-mana lagi, sebab para elf sudah menutup semua jalan keluar dari sana. Tak berhenti sampai di situ, para elf kemudian menyerang mereka menggunakan panah yang sudah dilumuri dengan tokai, yang mana itu akan membuat mereka terinfeksi, walau hanya terkena goresan sedikit saja. Para prajurit Orte akhirnya menyadari bahwa dari awal mereka sudah dijebak, mengingat bahwa semua sumur di desa itu sengaja diisi dengan tokai agar tak bisa mereka gunakan. Hal itu lantas membuat mereka semakin panik dan mulai tercerai-berai. Di saat itulah Toyohisa kemudian mulai beraksi dengan membantai mereka satu persatu. Akan tetapi ada beberapa prajurit yang berhasil kabur ke dalam hutan. Tapi naasnya mereka malah terkena jebakan mematikan yang sudah dipasang oleh Nobunaga di hutan. Pada keesokan harinya, para bangsawan di Kastil Orte mulai cemas karena prajurit yang mereka kirim ke desa elf tak kunjung kembali hingga saat ini. Apalagi, mereka mengirim hampir semua prajurit yang mereka miliki. Mereka pun menduga kalau apa yang terjadi di desa elf bukanlah kerusuhan biasa. Tak lama kemudian, salah seorang prajurit memberitahukan bahwa pasukan yang mereka kirim ke desa elf sudah kembali. Gerbang kastil itu pun langsung dibuka untuk menyambut kedatangan mereka. Dan ternyata, mereka adalah kelompok Nobunaga bersama dengan para elf yang sedang menyamar menggunakan armor milik prajurit Orte yang sudah mereka habisi. Para bangsawan kastil itu pun sangat kaget dengan apa yang mereka lihat. Mereka pun tak punya pilihan lagi selain menyerah. Toyohisa kemudian pergi menuju tempat di mana para wanita elf ditahan. Satu persatu prajurit yang tersisa di kastil itu juga dihabisinya, hingga akhirnya ia sampai di sebuah ruangan. Dan betapa murkanya ia di saat melihat semua wanita elf di tempat itu diperkaos seperti budak. Toyohisa yang sudah diselimuti rasa amarah kemudian bersumpah bahwa dia akan membantai mereka semua dengan tangannya sendiri. Sedangkan itu, Nobunaga bersama yang lainnya sedang mencari barang-barang penting di kastil itu yang berguna bagi mereka, seperti surat berharga, peta, dokumen, dan banyak hal lainnya. Di dalam sebuah ruangan, Nobunaga menemukan sebuah potret lukisan bapak berkumis kotak yang sangat aneh, yang kemudian diketahui kalau ia adalah bapak pendiri Kekaisaran Orte. Ia muncul pada 60 tahun yang lalu, dan belum diketahui ada di pihak N atau para drifter. Kala itu ia muncul di sebuah bar dan mulai menghasut semua orang dengan kemampuan berpidatonya untuk melakukan pemberontakan pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Namun setelah berhasil mendirikan Kekaisaran Orte, bapak berkumis kotak itu malah mengakhiri hidupnya sendiri, dan alasannya melakukan itu belum diketahui hingga sekarang. Sesaat kemudian, dua orang elf datang memberitahukan kalau Toyohisa sedang menyeret para prajurit pemerkaus sebelumnya ke halaman kastil. Dengan cepat, Nobunaga kemudian segera pergi ke sana untuk menghentikan Toyohisa. Ia tahu kalau Toyohisa pasti berniat untuk menghabisi mereka. Nobunaga tak ingin hal itu sampai terjadi, karena perbuatan semacam itu harusnya menjadi pekerjaannya. Sementara itu, tampak para prajurit pemerkaos yang terus memohon pengampunan pada Toyohisa. Namun, Toyohisa tak peduli dan sudah bersiap untuk menghabisi mereka. Tapi sebelum itu terjadi, Nobunaga tiba-tiba datang dan langsung menaboknya hingga jatuh pingsan. Setelah itu, ia kemudian memerintahkan para elf pemanah untuk menghabisi semua prajurit kastil itu bersama dengan para bangsawannya. Ketika terbangun, Toyohisa melihat para prajurit tadi sudah menjadi mayat. Nobunaga lalu berkata kalau Toyohisa masih terlalu cepat mengemban tugas untuk menghabisi mereka. Karena itulah ia menggantikan Toyohisa, sebab tangannya sudah kotor sejak dahulu. Namun, hal itu malah membuat Toyohisa sangat kesal dengan semua ocehannya. Setelah itu, mereka kemudian melakukan hal yang sama seperti sebelumnya pada tubuh prajurit itu.
yaitu mencampurnya dengan tokai untuk menguraikannya menjadi bahan peledak. Tak lama kemudian, kabar mengenai Drifter yang berhasil mengambil alih salah satu kastil bangsawan mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Para elf wanita yang diculik juga sudah dikembalikan ke desa mereka masing-masing, seraya membawa sebuah surat dari Nobunaga untuk semua para elf di desa, yang berisikan ajakan untuk berjuang melawan penindasan yang selama ini dilakukan pada mereka. Dengan kata-kata yang menyentuh hati dan juga manipulatif, Nobunaga berhasil membuat para elf termotivasi untuk melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran Orte. Satu persatu desa elf kemudian mulai memisahkan diri dari pendudukan Kekaisaran Orte. Berita pemberontakan yang dilakukan oleh para elf juga sampai kepada Murasaki. Sementara itu, tampak para petinggi Kekaisaran Orte yang mulai panik dengan apa yang sedang mereka hadapi. Di satu sisi, mereka masih terus berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan. Sementara di lain sisi, para elf mulai melakukan pemberontakan terhadap mereka. Salah seorang bangsawan yang bernama Saint Germi kemudian memberitahukan mengenai armada kapal mereka yang telah diserang oleh Serikat Dagang Gubinen. Hal itu terjadi akibat tindakan mereka yang memulai perang dengan negara tetangga. Jika semua masalah itu terus berlanjut, bisa dipastikan kalau Kekaisaran Orte akan segera jatuh. Beberapa waktu kemudian, para elf dari berbagai desa mulai bergabung dengan kelompok Toyohisa. Toyohisa kemudian mulai melatih mereka cara menggunakan pedang. Namun, tampaknya pedang bukanlah senjata yang cocok bagi para elf. Para elf juga tak ada yang bisa membuat replika dari senjata api yang diminta oleh Nobunaga. Sarah mengatakan kalau kemungkinan hanya bangsa dwarf lah yang bisa membuatnya, mengingat kalau mereka adalah ahli pandai besi yang sangat terampil. Pada malam harinya, Toyohisa dan yang lainnya merasakan ada yang datang mendekat pada mereka. Namun, itu bukanlah para pasukan bangsawan, melainkan pasukan para En yang ditugaskan oleh Raja Kegelapan untuk memburu para drifter. Secara tiba-tiba, Jowan bersama rekannya yang bernama Gilles de Rais kemudian menyerang perkemahan para elf dengan membabi buta. Dengan sihir elemen apinya, Jowan membakar seluruh tempat itu dan meminta para drifter untuk keluar dari persembunyian mereka. Sesaat kemudian, Toyohisa pun akhirnya menampakkan diri di hadapannya. Ketika melihat sosok yang ada di depannya, Toyohisa pun sangat kebingungan apakah Jowan seorang pria atau wanita. Mendengar itu, lantas membuat Jowan sangat kesal bukan main. Ia pun langsung menyerang Toyohisa secara bertubi-tubi. Di saat Toyohisa sudah terpojok, Olminu kemudian datang membantunya dengan membuat dinding batu pelindung, menggunakan jimat kertas yang sudah disiapkannya. Walau demikian, Olminu mengaku kalau ia hanyalah seorang pemula dan tak sehebat pemimpin mereka. Namun, Toyohisa tak peduli akan hal itu dan sangat berterima kasih padanya. Setelah melihat serangan asal-asalan yang dilancarkan oleh Jowan sebelumnya, Toyohisa menduga kalau Jowan kurang berpengalaman dalam bertarung. Ia pun sangat yakin bisa dengan mudah mengalahkannya. Toyohisa lalu meminta Olminu untuk melakukan sesuatu di saat mereka kembali bertarung. Sementara itu, tampak Yoichi yang bertarung dengan sangat sengit menghadapi En lain yang bernama Gilles de Rais. Menggunakan tombak besarnya, de Rais coba menyerang Yoichi dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Akan tetapi, Yoichi bisa dengan mudah menghindari semua serangannya. Ia bahkan berhasil menembakkan beberapa anak panah yang mengenai titik vital di tubuh ksatria besar itu. Tapi anehnya, de Rais masih bisa berdiri dan tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Di tempat yang berbeda, Nobunaga memimpin para elf pemanah untuk menghancurkan pasukan kavaleri yang akan melintas melalui hutan. Dan ketika mereka sudah mendekat, para elf kemudian langsung menembakkan anak panah mereka kepada para prajurit berkuda tersebut. Serangan kejutan itu seketika berhasil menumbangkan semua para prajurit berkuda tersebut. Sedangkan itu, Toyohisa masih bertarung menghadapi Jowan. Jowan kemudian membuat kobaran api di kedua sisi Toyohisa untuk mengunci pergerakannya. Tapi anehnya, Olminu malah memunculkan sebuah dinding batu tepat di belakang Toyohisa. Dan itu membuat Toyohisa terkepung hingga tak bisa kemana-mana lagi. Melihat itu lantas membuat Jowan sangat jengkel dan tak mengerti apa maksud tujuan Toyohisa mengurung dirinya sendiri. Ia lalu hendak menyerang Toyohisa untuk mengakhiri pertarungan itu.
Di waktu yang sama, Toyohisa kemudian meminta Olminu untuk menjalankan rencana mereka. Secara tiba-tiba, sebuah dinding batu seketika muncul dari belakang Toyohisa yang kemudian mendorongnya dengan kecepatan tinggi menuju Jowan. Alhasil, tendangan Toyohisa membuatnya terpental hingga masuk ke dalam sebuah sumur. Di waktu yang bersamaan, Jowan akhirnya mengingat apa yang terjadi padanya sebelum dikirim ke dunia ini, yang mana ia sedang dibakar di sebuah tiang pancang setelah dituduh sebagai seorang penyihir, dan juga kontroversi mengenai dirinya yang selalu berpakaian seperti seorang pria dan ikut dalam peperangan. Padahal, ia sendiri adalah seorang wanita. Saat ia sudah berada di ambang kematian, Isi tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah tersadar, Jowan melihat Toyohisa yang masih berada di hadapannya. Toyohisa pun akhirnya menyadari kalau Jowan ternyata adalah seorang wanita. Ia pun mengurungkan niat untuk memenggal kepalanya, karena baginya menghabisi seorang wanita sama sekali tak ada hebatnya. Ia lantas meminta Jowan untuk pergi dan bersikap seperti wanita pada umumnya. Mendengar kata-kata itu kembali membuat Jowan sangat murka dan berkata bahwa Toyohisa tidak mengetahui apapun mengenai hidupnya. Tapi Toyohisa tetap tak peduli dan kemudian membenturkan kepalanya pada wanita itu untuk membuatnya terdiam. Di sisi lain, pertarungan sengit masih terus berlangsung di antara Yoichi dan juga The Rise. Bahkan, sudah tak terhitung berapa banyak anak panah yang menancap di tubuh The Rise, namun tetap saja tak bisa menumbangkannya. Yoichi yang mulai kelelahan pun akhirnya mulai lengah, dan kondisi itu membuat The Rise berhasil menjeratnya. Bantuan dari para elf pemanah juga sama sekali tak bisa membantu Yoichi. Untungnya, Abe bersama para drifter lainnya tiba di tempat itu di saat yang tepat. Kid dan Cassidy kemudian mengeluarkan senjata Gatling gun andalan mereka dan langsung menembakkannya pada The Rise. Serangan kali ini benar-benar membuat The Rise tak bisa berkutik sedikit pun. Tubuhnya bahkan sampai hancur akibat serangan brutal senjata tersebut. Tapi hebatnya, ia masih bisa bertahan hidup. Ia pun kembali mengenang persahabatannya dengan Jowan sewaktu mereka hidup. Dan setelah itu, tubuh The Rise pun akhirnya hancur bersamaan dengan kematiannya. Setelah itu, Abe lalu segera memperkenalkan dirinya pada Nobunaga, serta memberitahukan tujuan dari organisasi mereka, yang mana dirinya ditugaskan untuk membantu para drifter membasmi para N yang seharusnya tak boleh ada di dunia ini. Di sini kemudian terungkap kalau Abe ternyata juga seorang drifter sama seperti mereka. Ia sendiri berasal dari periode Heian di Jepang, jauh sebelum Nobunaga hidup. Dirinya dianggap sebagai tokoh legendaris Jepang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga supranatural. Sebagai orang terpelajar, Nobunaga pun sama sekali tidak asing dengan namanya. Berbeda dengan Toyohisa yang sama sekali tidak mengenal siapa Abe no Shimei. Saat ditanya mengenai N yang dilawannya, Toyohisa dengan santainya mengatakan kalau ia meninggalkannya di sumur begitu saja. Hal itu lantas membuat mereka semua sangat panik, dan saat diperiksa, Jowan ternyata sudah tak ada lagi di sana, yang kemudian membuat Abe sangat marah karena Toyohisa tidak langsung membunuhnya. Toyohisa sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Ia masih berpegang teguh pada peraturannya yang tidak akan membunuh seorang wanita. Toyohisa juga menegaskan kalau ia adalah manusia yang mempunyai prinsipnya sendiri, bukan seperti bidak yang bisa diatur oleh orang misterius yang telah mengirim mereka ke dunia ini. Melihat sikap yang ditunjukkan oleh Toyohisa, Abe pun mulai paham kenapa orang sepertinya dipilih untuk dikirim ke dunia ini. Sementara itu, tampak Barka yang mulai pikun dan terus bergumam tidak karuan. Kondisinya sendiri semakin memburuk saat mereka dalam perjalanan. Namun, ia kadang waras jika Scipio ada di dekatnya. Tapi sialnya, saat dalam perjalanan kemari, mereka diserang oleh pasukan Raja Kegelapan. Pada penyerangan itu, Scipio terjatuh dari kereta kuda dan akhirnya terpisah dengan mereka. Mereka pun terpaksa meninggalkannya karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mencarinya. Abe pun hanya bisa berharap Raja Kegelapan tidak menemukannya. Jauh di tempat yang berbeda, tampak Scipio yang masih tersesat di dalam hutan dan berusaha mencari jalan keluar.
Alih-alih berhasil, dirinya malah menemukan pesawat tempur milik Naoshi. Ia pun semakin dikejutkan lagi ketika para prajurit serigala tiba-tiba bermunculan mengepung dirinya. Tidak hanya itu, Naoshi yang secara mengejutkan telah menjadi pemimpin para serigala itu juga mendatanginya. Para serigala itu menganggap kalau Naoshi adalah dewa yang berasal dari langit. Naoshi pun terus mengoceh hal tidak jelas yang sama sekali tidak dipahami oleh Scipio. Scipio yang tidak tahu harus mengatakan apa, kemudian hanya mengucapkan kota Roma sebagai tempat asalnya. Dan secara mengejutkan, Naoshi langsung bersikap ramah padanya. Karena pada Perang Dunia Kedua, Jepang beraliansi dengan Jerman dan juga Italia. Namun, sikap ramah itu sirna seketika. Di saat Naoshi mengingat kembali jika Italia telah mengkhianati aliansi mereka. Berpindah pada Nobunaga yang sangat mengagumi senjata Gatling gun yang digunakan oleh Kid dan Cassidy. Ia yakin kalau senjata itu bisa mengubah segalanya dalam pertempuran. Tapi sayangnya, Abe telah menunjukkan senjata itu kepada banyak pandai besi dan tak ada satupun dari mereka yang tahu cara untuk membuatnya. Karena Gatling gun adalah senjata yang berasal jauh dari masa depan. Mereka juga tidak mengetahui dari mana mendapatkan mesiu yang digunakan sebagai bahan pelurunya. Nobunaga pun langsung mengatakan kalau soal mesiu tidak akan menjadi masalah, karena saat ini mereka sedang dalam proses pembuatannya. Beberapa saat kemudian, batu belerang yang dipesan oleh Nobunaga kepada Olminu akhirnya telah sampai, dan kini mereka hanya membutuhkan para dwarf untuk membuat senapan. Abe kemudian menanyakan apa rencana Nobunaga selanjutnya, serta tujuannya melakukan semua ini. Tanpa ragu, Nobunaga mengatakan kalau mereka akan membebaskan para dwarf dan juga bangsa-bangsa lain yang dijajah oleh Kekaisaran Orte. Setelah itu, mereka akan bersatu untuk mengambil alih Kekaisaran Orte, kemudian menghapus Kekaisaran Orte dari dunia ini dan mendirikan federasi multirasial, yang mana setiap ras akan berhak mendirikan pemerintahannya sendiri. Kendati demikian, mereka akan tetap memegang kekuasaan militer dan menunjuk Toyohisa sebagai panglima tertinggi. Dengan cara itulah mereka baru bisa menandingi kekuatan para En yang dipimpin oleh Raja Kegelapan. Akan tetapi, Abe khawatir jika hal itu akan menimbulkan perebutan kekuasaan. Namun, menurut Nobunaga setidaknya itu lebih baik daripada hancur di tangan para En. Ketika ditanya kenapa Toyohisa yang ditunjuk sebagai pemimpin, Nobunaga mengaku kalau dia tak mempunyai apapun yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Selama masih hidup, dirinya dipenuhi rasa takut akan dikhianati. Ia bahkan sampai mencurigai anaknya sendiri sebagai seorang pengkhianat. Karena itulah orang tua payah seperti dirinya tidak akan layak menjadi pemimpin. Berbeda dengan Toyohisa yang sama sekali tidak takut akan apapun. Pada malam harinya, Toyohisa mengumumkan bahwa ia akan pergi untuk membebaskan para dwarf. Hal itu lantas sangat mengejutkan dan juga mendapat pertentangan dari para elf. Karena dwarf dan juga elf telah menjadi musuh bebuyutan sejak lama. Saat Orte menghancurkan negerinya para elf, para dwarf bahkan tak berniat untuk menolong mereka. Namun, Toyohisa sama sekali tidak peduli dengan masalah yang mereka miliki. Ia akan tetap pergi dengan siapa saja yang mau ikut bersamanya. Bahkan, Nobunaga sekalipun tak bisa menghentikannya. Melihat itu, Sarah bersama para elf dari desanya kemudian memutuskan untuk ikut bersama Toyohisa. Mengingat kalau Toyohisa adalah orang yang sudah menyelamatkan mereka. Menurutnya, ini adalah saatnya bagi mereka untuk membuang ego masing-masing dan menyatukan kekuatan. Mendengar itu, semua para elf pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Toyohisa. Begitu juga dengan Nobunaga yang tak punya pilihan lagi selain ikut bersama Toyohisa. Sementara Abe bersama Kid dan juga Cassidy memutuskan untuk pergi mencari Scipio. Sebelum berangkat, Cassidy menitipkan senjata mereka pada Nobunaga sampai mereka bertemu kembali. Berpindah menuju Gadolka, sebuah kota kecil yang menjadi tempat pembuatan senjata bagi Kekaisaran Orte. Di sana juga menjadi tempatnya para dwarf dijadikan budak untuk bekerja menempa senjata. Di malam yang tenang itu, para prajurit penjaga gerbang kota tiba-tiba dikagetkan dengan ledakan bom yang sudah disiapkan oleh Nobunaga. Saking paniknya, para prajurit itu kemudian mencoba kabur untuk menyelamatkan diri, tapi langsung dihentikan oleh Toyohisa bersama dengan para elf pemanah.
Sementara itu, Yoichi bersama dengan para elf pemanah menyerang menara penjaga menggunakan panah yang sudah dilengkapi dengan bahan peledak. Sesaat kemudian, gerbang besar kota itu perlahan mulai terbuka. Dari dalamnya, lalu keluar para prajurit dengan baju jirah yang menutupi seluruh tubuh mereka. Toyohisa menyadari kalau panah dan juga pedang tidak akan bisa menembus pertahanan mereka. Ia lantas memerintahkan Olminu untuk melakukan tugasnya, yaitu dengan membuat tembok batu mengelilingi para prajurit berjirah tersebut. Selanjutnya, Toyohisa memerintahkan para elf melempar peledak ke dalam tembok tersebut, yang membuat para prajurit berjirah itu tewas seketika. Melihat pasukan terkuat mereka sudah dikalahkan, para prajurit lainnya kemudian langsung menutup gerbang kota tersebut. Nobunaga pun dibuat sangat kebingungan dengan situasi tersebut. Secara tak sengaja, ia melihat Barka melakukan suatu gerakan dengan tangannya, yang seketika membuat Nobunaga paham apa yang harus dilakukannya. Padahal, Barka hanya membuat gerakan asal-asalan. Ia kemudian menggunakan bola sihir untuk menghubungi Olminu dan memerintahkannya untuk melakukan apa yang dikatakannya. Dengan bantuan Yoichi, jimat-jimat tembok batu milik Olminu kemudian ditempelkan secara bertingkat ke tembok kota itu, yang kemudian menciptakan tembok batu menyerupai tangga yang bisa mereka gunakan. Semua orang pun sangat terkesan dengan ide Nobunaga tersebut. Akan tetapi, Nobunaga malah lebih mengagumi kemampuan bola sihir yang digunakannya, karena benda itu bisa menyampaikan pesan tanpa keterlambatan sedikit pun. Dan itu adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah pertempuran, karena bisa dengan mudah menggerakkan pasukan yang terpisah jauh untuk saling bekerja sama. Berkat tembok batu itu, Toyohisa bersama dengan para elf akhirnya berhasil masuk ke dalam kota. Mereka lalu pergi menuju tempat di mana para dwarf ditahan. Sesampainya di sana, para elf pun sampai tak bisa berkata-kata lagi. Di saat melihat para dwarf yang disekap di sebuah gudang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan, para elf yang dijadikan sebagai budak petani belum ada apa-apanya dengan penderitaan para dwarf yang dijadikan sebagai budak pekerja. Beberapa saat kemudian, Nobunaga yang memantau dari luar kota sangat penasaran apa yang terjadi di dalam kota. Dan betapa kagetnya ia ketika mendapat kabar kalau Toyohisa sedang makan bersama dengan para dwarf yang sedang kelaparan. Padahal, para prajurit Orte masih ada di kota itu. Sesaat kemudian, Toyohisa lalu meminta para prajurit yang tersisa untuk lari dan juga menyerahkan senjata mereka. Toyohisa juga berjanji tidak akan mengejar dan membunuh mereka. Tapi jika menolak, maka para dwarf yang masih kelaparan akan melahap mereka sebagai makanan penutup. Karena sudah kena mental, para prajurit itu pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Toyohisa kemudian memerintahkan komandan mereka untuk maju dan melakukan ritual merobek perutnya sendiri. Sebagai pemimpin dari para prajurit itu, Toyohisa menuntutnya untuk mati secara terhormat karena sudah kalah dalam perang. Tentu saja, sang komandan menolaknya karena itu tak sesuai dengan janji Toyohisa sebelumnya. Melihat tingkahnya bak seorang pengecut, Toyohisa kemudian langsung memisahkan kepala dengan badannya, yang seketika membuat semua prajurit lain ketakutan dan segera kabur dari tempat itu. You must die poorly! Toyohisa pun membiarkan mereka dan meminta Yoichi untuk tidak mengejarnya. Di tempat yang berbeda, tampak dua orang anggota Oktobris sedang mengamati pasukan Raja Kegelapan di tembok utara. Mereka pun cukup dikejutkan di saat melihat ada naga perunggu di tempat itu. Naga perunggu sendiri merupakan salah satu dari 6 naga agung. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, tampak para monster-monster itu yang mulai bertani. Mereka pun akhirnya menyadari jika Raja Kegelapan tidak berniat untuk menghancurkan dunia ini, melainkan ingin menjadikan para monster menggantikan kedudukan manusia. Beberapa waktu kemudian, para elf yang tinggal di camp mendapat kunjungan yang tidak terduga dari Saint Germi. Salah seorang anggota Oktobris yang bernama Mills kemudian memerintahkan semua elf pria untuk bersembunyi. Tujuan kedatangan Saint Germi sebenarnya hanya untuk menemui para drifters. Ia pun langsung diberitahu kalau Toyohisa dan yang lainnya sudah pergi membebaskan para dwarf. Di tempat yang berbeda, tampak si naga perunggu yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Raja Kegelapan terhadap kaumnya.
Ia juga sangat marah di saat Raja Kegelapan memintanya untuk bergabung dengan pasukannya. Menggunakan kekuatan sihirnya, Raja Kegelapan lalu melakukan sesuatu pada tubuh sang naga perunggu, yang seketika membuatnya meringis kesakitan dan akhirnya tunduk menyerah. Raja Kegelapan sendiri mempunyai kekuatan untuk menyalin semua sel yang bernyawa tanpa henti. Dan apa yang ia lakukan pada naga perunggu adalah menyalin sel tubuhnya secara tidak terkendali, hingga menyebabkan kanker yang sangat mematikan. Tidak hanya itu, Raja Kegelapan juga bisa menyalin biji gandum dengan jumlah yang sangat banyak. Hijikata pun tidak memahami kenapa Raja Kegelapan masih menyuruh para monster untuk bertani. Padahal, ia bisa menciptakan makanan dalam jumlah yang tidak terbatas. Raja Kegelapan pun langsung menjawab pertanyaan itu, dengan berkata bahwa ia bukanlah Tuhan yang memiliki kehidupan abadi. Oleh sebab itulah ia akan mengajarkan semuanya kepada para monster yang selalu dianggap rendah oleh para manusia, agar mereka bisa mengambil tempatnya para manusia dan membentuk peradaban mereka sendiri di dunia ini. Setelah tertidur selama beberapa waktu, Jowan akhirnya terbangun dan mendapati dirinya telah berada di markas tembok utara. Amarahnya pun seketika meluap di saat mengetahui kalau rekan seperjuangannya The Rais sudah tewas. Ia lalu bersumpah akan membakar para drifter sampai tak bersisa. Kemudian, tampak para prajurit Raja Kegelapan yang mengambil sedikit demi sedikit tubuh naga perunggu untuk ditempa menjadi senjata. Berpindah menuju Gadolka, memperlihatkan Toyohisa dan yang lainnya sedang bersantai setelah mereka berhasil mengambil alih kota tersebut. Nobunaga kemudian memperlihatkan sebuah senapan kepada para dwarf dan menanyakan apakah mereka bisa membuatnya. Setelah mengamati benda itu, para dwarf berpikir kalau bentuk dan juga mekanismenya tidak terlalu sulit. Esok harinya, para dwarf kemudian mulai menempa bagian pistol itu satu persatu. Dan secara mengejutkan, mereka dapat dengan mudah membuat satu buah senapan hanya dalam sehari. Jika para dwarf bekerja dengan kekuatan penuh, mereka bahkan bisa membuat 8-10 senapan dalam sehari. Mendengar itu membuat Nobunaga cukup kaget dan juga sangat senang. Di tengah perbincangan itu, Saint Germi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Olminu kemudian langsung memperkenalkannya pada Nobunaga sebagai pemilik sepertiga Kekaisaran Orte. Saint Germi mengaku tak sanggup menunggu mereka hingga kembali ke camp. Karena itulah ia memutuskan untuk datang menyusul mereka. Ketika ditanya dirinya ada di pihak mana, Saint Germi lantas mengaku kalau dirinya adalah seorang drifter. Jika benar seorang drifter, Olminu lalu bertanya, kenapa Saint Germi membantu bapak berkumis kotak membangun Kekaisaran Orte. Saint Germi lantas menjelaskan, jika bapak berkumis kotak yang bernama asli Adolf Hitler itu adalah seorang drifter yang terhormat, karena telah membentuk birokrasi pemerintahan yang sangat efisien, dengan menghilangkan berbagai nepotisme dan membuat hierarki yang tegas. Ia juga berhasil menyatukan seluruh masyarakat dan membentuk pemerintahan yang terpusat. Tanpa basa-basi lagi, Saint Germi lalu memberitahukan tujuan kedatangannya yang ingin bersekutu dengan mereka. Dengan kata lain, ia akan ikut serta menggulingkan Kekaisaran Orte. Namun, ia ingin memastikan dulu apakah Toyohisa sebagai pemimpin mereka layak diajak bekerja sama. Di lain sisi, tampak dua manusia laknat anak buah Saint Germi mendatangi Toyohisa yang sedang berlatih dengan para dwarf. Salah satu dari mereka kemudian langsung menyerang Toyohisa untuk menguji kekuatannya. Tapi Toyohisa dapat dengan mudah menghindari serangannya. Maho itu lalu berkata, seandainya Toyohisa berusia 60 tahun, maka Toyohisa akan menjadi tipe incarannya. Setelah mengatakan itu, matanya tiba-tiba teralih pada Barka yang berpose bak seorang model tampan. Hal itu lantas membuatnya lemas dan sama sekali tak bisa bergerak. Melihat itu, rekan Mahonya lalu hendak menyerang Toyohisa. Namun, ketika melihat sosok Yoichi yang persis seperti tipe incarannya, ia pun seketika dibuat bertekuk lutut. Kedua manusia laknat itu lalu kembali pada Saint Germi dengan wajah yang sudah babak belur. Di saat melihat Saint Germi, Toyohisa lagi-lagi tak bisa membedakan apakah dia seorang pria atau wanita. Toyohisa lalu bertanya apa tujuan kedatangannya. Tanpa keraguan, Saint Germi mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat, orang yang akan menjual Kekaisaran Orte pada mereka, yang artinya dirinya akan memandu mereka melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan Orte. Ia lantas menyarankan
agar mereka menyerang Orte dalam sekali serangan selagi masih punya kekuatan. Beberapa waktu kemudian, rombongan kereta kuda Saint Germi akhirnya sampai di kota Verlina yang menjadi ibu kota Kekaisaran Orte. Awalnya mereka dihadang dan tidak diperbolehkan masuk oleh para prajurit penjaga. Setelah anak buah Saint Germi menyebut nama tuannya, barulah para prajurit itu mengizinkan mereka masuk ke dalam kota, tanpa mengetahui kalau kereta kuda itu berisikan drifter, elf, dan juga para dwarf. Lalu tampak seluruh kota itu yang sangat kumuh layaknya kota mati. Walau memiliki banyak bangunan besar, namun semua orang di kota itu terlihat seperti tidak terurus dan dipenuhi oleh orang yang sudah lanjut usia. Beberapa saat kemudian, Saint Germi mengumpulkan para petinggi Kekaisaran Orte untuk memberitahukan bahwa ia bersama para drifter akan segera menghentikan pemerintahan saat ini. Dan sebagai gantinya, mereka akan membuat pemerintahan baru bersama para drifter, dengan Toyohisa sebagai pemimpin tertinggi mereka. Hal itu pun langsung ditentang oleh para petinggi lainnya. Salah satu dari mereka bahkan sampai memanggil prajurit untuk segera menangkap Saint Germi. Namun, tak ada satupun prajurit yang datang untuk menangkapnya, sebab Toyohisa bersama yang lainnya sudah menghabisi semua prajurit di kastil itu. Saint Germi lalu menanyakan siapa dari mereka yang ikut mendukung rencananya. 2 orang dari mereka kemudian langsung menyetujui rencana tersebut. Akan tetapi, mereka menolak jika seorang drifter ditunjuk sebagai kepala negara, karena semua kekuasaan di negara baru harus diserahkan pada Raja Kegelapan. Dan ternyata, kedua orang itu telah dikendalikan oleh Rasputin menggunakan kekuatannya. Pada waktu yang bersamaan, Toyohisa bersama yang lainnya juga tiba di tempat itu. Rasputin lalu memberitahukan jika pasukan mereka sudah masuk ke dalam kota dan juga kastil ini. Tapi Toyohisa sama sekali tak peduli dan langsung membantai beberapa prajurit kegelapan yang memasuki tempat itu. Tidak berhenti sampai di situ, Toyohisa juga menghajar habis-habisan petinggi Orte yang sedang dikendalikan oleh Rasputin, yang kemudian membuat Rasputin merasa sedikit takut dan tidak memahami apa yang dipikirkan oleh Toyohisa. Rasputin juga dibuat sangat dongkol oleh Nobunaga, yang berkata bahwa mereka sama sekali tidak takut terhadap para En. Ia lalu memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Sekembalinya ke markas, Raja Kegelapan lalu memerintahkan Rasputin dan juga Hijikata untuk menghancurkan Verlina jika mereka tak bisa merebut kota tersebut. Sementara itu, Nobunaga dan yang lainnya sedang menghitung jumlah pasukan yang mereka miliki. Saat ini mereka memiliki 200 elf dan juga dwarf. Saint Germi lalu menambahkan bahwa 500 pasukan khusus miliknya baru saja tiba di kota. Ketika melihat pasukan yang dimaksud, Nobunaga dibuat sangat kebingungan kenapa mereka bertelanjang dada dan juga saling bergandengan tangan. Ternyata, mereka adalah Laskar Suci Thebes, yaitu prajurit elit terpilih kota Thebes, yang beranggotakan para pasangan homo yang berasal dari abad ke-4 Masehi. Setelah semua pasukan sudah terkumpul, Toyohisa kemudian membagi tugas mereka masing-masing. Ia menugaskan para pasukan homo menjadi pasukan penembak di garda terdepan, dan mereka akan dikomandoi oleh Nobunaga. Sementara Toyohisa akan memimpin para dwarf yang menjadi pasukan infanteri, dan Yoichi akan memimpin para elf yang menjadi pasukan penyelinap dan juga pemanah. Beberapa saat kemudian, para prajurit kegelapan yang menjadi lawan mereka akhirnya telah sampai di kota. Toyohisa dan yang lainnya kemudian langsung mengatur posisi pasukan mereka masing-masing. Nobunaga kemudian memerintahkan para prajurit homo tersebut untuk bersiap-siap dengan senapan mereka. Ketika musuh sudah mulai mendekat, Nobunaga lalu memerintahkan mereka untuk melepaskan tembakan. Dalam sekejap, satu persatu para prajurit musuh pun langsung berjatuhan. Setelah itu, kini giliran pasukan pemanah yang dipimpin oleh Yoichi yang melancarkan serangan dari atap gedung, selagi para prajurit homo mengisi ulang senapan mereka. Serangan kedua dari para prajurit homo pun kembali dilepaskan. Di saat barisan pertahanan musuh sudah mulai kacau, Toyohisa kemudian maju menyerang sebagai pasukan infanteri bersama dengan para dwarf.
Satu persatu para prajurit kegelapan lalu dibantai oleh Toyohisa bersama dengan para dwarf menggunakan kapak besar mereka. Melihat pasukannya dihabisi satu persatu, Hijikata sebagai komandan mereka lalu memerintahkan para pasukannya untuk segera mundur dan mulai menyebar menjadi beberapa bagian. Lalu memerintahkan mereka untuk berpencar menuju gedung ibu kota yang menjadi markasnya para drifter. Sementara ia sendiri yang akan menghadapi Toyohisa bersama pasukannya. Melihat mundurnya pasukan musuh, Nobunaga pun merasa ada yang janggal dengan pergerakan mereka. Ia menduga jika musuh yang mereka hadapi paham mengenai senjata api dan juga strategi yang ia jalankan. Sementara itu, Toyohisa segera memerintahkan para dwarf untuk segera mundur, karena ia sendiri yang akan menghadapi Hijikata. Hijikata sendiri terlihat seperti memiliki dendam kesumat dengan Toyohisa yang berasal dari klan Shimazu. Toyohisa lantas menduga jika keturunannya telah melakukan sesuatu yang buruk pada Hijikata. Mendengar itu seketika membuat Hijikata sangat marah. Ia pun langsung menyerang Toyohisa menggunakan samurai bayangannya. Di lain sisi, Nobunaga sangat kebingungan harus melakukan tindakan apa selanjutnya. Karena menurutnya akan sangat beresiko jika mereka mengikuti prajurit musuh yang menyebar di seluruh kota. Berkat si tua Barka, ia pun tiba-tiba mendapat sebuah ide dan langsung memerintahkan Yoichi untuk mengamati pergerakan prajurit musuh dari atap gedung. Sekilas, mereka tampak bergerak asal-asalan dengan membakar setiap tempat yang mereka lewati sebagai pengalih pandangan. Namun jika diamati lebih teliti, mereka ternyata sedang mengambil jalan memutar menuju gedung ibu kota. Mengetahui itu, Nobunaga kemudian memerintahkan Olminu dan semua orang yang ada di sana untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Kembali pada Toyohisa yang masih bertarung sengit melawan para samurai bayangan milik Hijikata. Walau kalah jumlah, Toyohisa sama sekali tidak merasakan tekanan sedikit pun, dan bahkan berhasil menghancurkan mereka satu persatu. Setelah itu, ia kemudian menyerang Hijikata dengan segala macam cara, yang kemudian membuat Hijikata naik pitam karena merasa sudah diremehkan. Toyohisa lantas berkata jika ini adalah perang dan apapun bisa dilakukan untuk mencapai kemenangan. Hijikata yang sudah dilanda rasa amarah kemudian langsung menyerang Toyohisa menggunakan pedangnya. Serangan itu bahkan sampai membuat pedang Toyohisa patah saat diadu dengan pedang milik Hijikata. Setelah itu, para samurai bayangan Hijikata lalu menyerang Toyohisa secara bertubi-tubi. Kendati demikian, Toyohisa masih sanggup berdiri walau sudah terluka cukup parah. Di waktu yang bersamaan, para prajurit kegelapan telah sampai di gedung ibu kota dan tidak menemukan seorang pun ada di sana. Seluruh gedung itu ternyata sudah dipenuhi tong yang berisikan bubuk mesiu. Yoichi bersama para elf kemudian langsung menghujani seluruh gedung itu dengan panah berapi, yang seketika membuat seluruh tempat itu meledak serta membakar para prajurit kegelapan yang ada di dalamnya. Olminu juga langsung menutup pintu keluar dari gedung itu menggunakan tembok batunya. Para prajurit itu lalu coba keluar melalui jendela. Tapi sialnya, para prajurit Homo sudah menunggu mereka di luar dan langsung menghujani mereka dengan peluru panas. Strategi Nobunaga pun akhirnya sukses menghancurkan semua pasukan musuh. Melihat semua pasukannya sudah dihabisi, Hijikata bahkan sampai terpaku dan tak bisa mengatakan apapun. Toyohisa lalu mengaku kalau ia dari tadi sengaja mengulur waktu bersama Hijikata. Dengan begitu, Nobunaga dan teman-temannya bisa menjalankan rencana mereka. Mendengar itu, amarah Hijikata pun tak bisa terbendung lagi. Ia lalu hendak menyerang Toyohisa dengan segenap kekuatannya. Pada waktu yang bersamaan, seorang dwarf datang membawa sebuah pistol dan langsung menembakkan proyektil berupa kaca dan juga paku ke arah mereka berdua, yang seketika membuat para samurai bayangan Hijikata hilang di saat itu juga. Di saat Hijikata masih terpaku dengan apa yang baru saja terjadi, Toyohisa tiba-tiba datang menerjang dirinya. Tidak mau menyerah,
Hijikata kemudian membalas serangannya, dan mereka pun saling bergelut satu sama lain hanya dengan tangan kosong. Pergelutan itu pun harus segera berakhir, di saat Raja Kegelapan tiba-tiba memerintahkan Hijikata untuk segera mundur. Mau tak mau, Hijikata kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Toyohisa akhirnya tumbang setelah mendapat luka yang cukup serius. Di tempat yang berbeda, tampak Raja Kegelapan yang kedatangan seorang En baru di pihaknya. Ia adalah seorang samurai yang bernama Akechi Mitsuhide, salah satu panglima militer Nobunaga yang telah mengkhianatinya. Akibat dari pertempuran itu, sebanyak 30% kota Verlina habis dilahap api. Sementara Toyohisa yang terluka parah harus mendapat perawatan dan juga banyak jahitan di seluruh tubuhnya. Di sisi lain, dua anggota Oktobris yang sedang mengawasi para En memutuskan untuk menyelinap ke tembok utara menggunakan pakaian prajurit kegelapan yang sudah mereka habisi. Di sana, mereka melihat para monster yang saling berdagang dan melakukan transaksi layaknya manusia. Mereka bahkan telah memiliki mata uang mereka sendiri. Hal itu lantas membuat mereka berdua sangat penasaran apa yang terjadi pada para penduduk Karnades yang dulu ada di sini. Dan ternyata, mereka telah dijadikan sebagai budak dan bahkan menjadi santapan bagi para monster. Pemandangan itu lantas membuat mereka berdua panik sekaligus sangat kebingungan, melihat bagaimana para monster di tempat itu yang telah membangun peradaban dengan sangat cepat. Padahal para orc dan goblin dulunya tidak bisa bercocok tanam. Tapi sekarang mereka sudah punya mata uang, tulisan, pertanian, dan bahkan budak yang dipaksa untuk bekerja. Mereka pun sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu. Di saat memikirkan semua itu, seorang En yang bernama Yoshitsune tiba-tiba memergoki mereka berdua. Ia pun langsung menghabisi salah satu dari mereka. Yoshitsune mengatakan bahwa apa yang baru saja mereka lihat belum ada apa-apanya. Ia lalu memperlihatkan apa yang ada di balik tembok besar itu, yang mana terdapat para monster dari berbagai ras dan jenis yang sudah tidak terhitung lagi berapa jumlahnya. Dan mereka semua disiapkan untuk pertempuran yang sesungguhnya melawan umat manusia. Sementara apa yang terjadi di Verlina hanyalah sebuah pertempuran uji coba. Yoshitsune kemudian mulai menyombongkan pasukan yang mereka miliki dan membandingkannya dengan organisasi Oktobris yang tidak ada apa-apanya. Sesaat kemudian, Raja Kegelapan lalu datang dan meminta Abe untuk memperlihatkan dirinya. Tidak bisa mengelak lagi, Abe lalu keluar dari penyamarannya. Abe lalu menegaskan kalau ia tak akan membiarkan Raja Kegelapan menghancurkan umat manusia, sebab ia masih memiliki keyakinan pada manusia. Namun, Raja Kegelapan memiliki pandangan yang berbeda terhadap manusia. Menurutnya, manusia hanya akan membawa kehancuran pada ras lainnya dan juga dunia. Semuanya akan hancur bila manusia masih ada. Apalagi dengan senjata yang dibawa oleh para drifter yang akan terus dikembangkan oleh manusia hingga ratusan tahun ke depan, yang pastinya akan membawa kehancuran di mana-mana. Karena itulah seluruh manusia harus dimusnahkan dari dunia ini dan membiarkan makhluk lain untuk menggantikan peran mereka. Abe pun kembali menegaskan bahwa ia bersama para drifter tidak akan gentar menghadapi mereka. Ia pun segera pergi dari tempat itu. Berpindah pada Toyohisa, yang akhirnya sadarkan diri dan mulai pulih secara perlahan. Sementara Nobunaga sedang memikirkan cara untuk mengatasi para pasukan Orte yang masih terpisah di beberapa tempat. Mereka juga mendapat informasi jika pasukan dua yang ada di utara sedang menghadapi suku serigala yang tiba-tiba menjadi sangat ganas. Ternyata, hal itu disebabkan oleh Naoshi yang memerintahkan prajurit serigalanya untuk membantai para pasukan Orte yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, Saint Germi mengumpulkan para bangsawan Orte yang tersisa untuk memperkenalkan Toyohisa sebagai pemimpin mereka dan juga mengumumkan pemerintahan yang baru. Namun, mereka semua malah dibuat sangat ketakutan di saat melihat sosok Toyohisa bak seorang zombie yang sedang kelaparan. Berpindah menuju Gubinen, sebuah negara himpunan pedagang yang menjadi tetangga sekaligus musuh bagi Kekaisaran Orte. Terdapat 7 guild besar di Gubinen, dan mereka dipimpin oleh Admiral Armada Gubinen yang bernama Banzer Masin Sairok ke-8, serta wakilnya yang bernama Naizel Brigante.
terlihat mereka sedang menjamu seorang tamu istimewa yang juga seorang drifter. Ia bernama Yamaguchi Tamon, laksamana Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yamaguchi ternyata ikut membantu armada laut Gubinen saat menghadapi Kekaisaran Orte sebelumnya. Ketika Yamaguchi menanyakan apa langkah Gubinen selanjutnya, mereka mengatakan tidak berniat menyerang Kekaisaran Orte karena tak ada untungnya sama sekali. Daripada berperang terus-terusan, mereka malah berencana mengirimkan perjanjian damai pada Kekaisaran Orte. Setelah menghabiskan semangkuk nasi yang diberikan padanya, Yamaguchi kemudian memutuskan untuk kembali ke kapal induknya. Atas semua bantuannya, Yamaguchi kemudian coba ditawari sebuah rumah mewah untuk ditinggalinya. Namun, Yamaguchi menolak dan lebih memilih untuk tinggal di kapalnya. Di balik tawaran itu, mereka ternyata berniat mengincar kapal induk milik Yamaguchi yang dianggap sebagai harta karun dari dunia lain. Sementara itu, Nobunaga mulai memutar otak untuk mengatasi pasukan 3 dan pasukan 4 Orte yang ada di barat. Nobunaga yakin jika pemimpin kedua pasukan itu pasti akan berjuang untuk mengambil alih kendali di saat mengetahui kalau komando pusat Orte telah tumbang. Nobunaga lalu mensiasatinya dengan mengirim surat kepada dua pasukan itu menggunakan nama Saint Germi. Dalam surat itu, Nobunaga memberitahukan bahwa semua petinggi Orte telah dihabisi. Karena itulah posisi bapak bangsa yang baru saat ini sangat dibutuhkan untuk memulihkan pemerintahan. Melalui surat itu, Nobunaga lalu meminta jenderal pasukan 3 dan 4 agar segera kembali untuk mengisi posisi tersebut. Mengetahui itu, jenderal pasukan 3 yang tidak ingin didahului oleh jenderal pasukan 4 kemudian segera berangkat menuju Verlina untuk mengambil alih kepemimpinan. Sementara itu, jenderal pasukan 4 yang juga telah mendapat surat yang sama juga segera berangkat menuju Verlina. Namun, mereka tiba-tiba dihadang dan diserang oleh para prajurit pasukan 3 saat di perjalanan. Di lain sisi, jenderal pasukan 3 bersama pasukannya sedang memacu kuda mereka secepat mungkin menuju Verlina. Tanpa mereka ketahui, Yoichi bersama para elf pemanah sudah menanti mereka dari kejauhan. Walau memakai penutup kepala sebagai penyamaran, Yoichi tetap bisa mengetahui posisi jenderal pasukan 3 dari posisi kuda mereka yang secara tak sadar melindungi sang jenderal. Tanpa keraguan, Yoichi kemudian melepaskan tembakan anak panah yang tepat mengenai sang jenderal. Alhasil, para prajurit lainnya pun sangat panik di saat melihat pemimpin mereka telah dijatuhkan. Mereka lalu memutuskan untuk kabur di saat mendengar teriakan para elf yang siap untuk bertempur. Dengan demikian, rencana Nobunaga pun akhirnya sukses untuk mengacaukan kedua pasukan tersebut. Bisa dipastikan kalau kedua pasukan itu akan kacau balau. Karena saat ini mereka tak lagi memiliki seorang pemimpin dan juga tanpa pasokan makanan untuk bertahan. Nobunaga lalu berencana membocorkan informasi mengenai perebutan kekuasaan Orte yang dilakukan oleh pasukan 3 dan 4 kepada pasukan 5 yang juga ada di barat, agar mereka saling menghancurkan satu sama lain. Saat ditanya kenapa Nobunaga tidak menggunakan para prajurit itu sebagai tambahan pasukan untuk melawan Raja Kegelapan, Nobunaga sangat yakin kalau para prajurit itu tidak akan pernah mau menerima perintah dari orang luar seperti para drifter. Melihat betapa manjur strategi Nobunaga, Saint Germi pun tak mempunyai alasan lagi untuk tidak mengakui kehebatannya, yang bisa menghancurkan beberapa pasukan hanya menggunakan sebuah surat. Di lain sisi, Abe bersama dua drifter lainnya mendatangi Yamaguchi dan kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin organisasi Octobris. Yamaguchi yang mengetahui banyak tentang Abe no Shimei pun tidak menyangka jika ia akan bertemu dengannya di sini. Kembali ke ibu kota Verlina, Saint Germi sangat dikejutkan oleh kedatangan tamu undangannya yang tak lain adalah sang petinggi Gubinen, Banzel Masin Sairok ke-8. Pertemuan itu bertujuan membicarakan perjanjian damai antara Orte dan juga Gubinen. Namun di balik pertemuan damai itu, Saint Germi ternyata ingin meminjam uang dan juga pasokan makanan kepada Gubinen. Hal itu pun sangat mengejutkan pihak Gubinen, mengingat bahwa saat ini mereka masih dalam status berperang. Saint Germi lalu mengatakan bahwa mereka membutuhkan segala macam bantuan untuk berperang melawan Raja Kegelapan. Ia lalu meminta Gubinen untuk menganggap bantuan yang mereka berikan sebagai investasi. Saint Germi lalu memperlihatkan senapan hasil produksi para dwarf yang diklaim bisa menjamin kemenangan mereka.
ia juga akan memberikan senjata itu pada Gubinen sebagai jaminan atas uang yang mereka pinjam. Namun, Banzel mengatakan kalau negosiasi mereka bisa saja gagal jika Gubinen bisa membuat replika senapan tersebut. Saint-Germain pun tidak peduli kalau Gubinen bisa membuatnya, sebab ada beberapa hal penting yang tidak mereka miliki untuk bisa menggunakan senapan itu, yaitu tinja dan juga ternak, yang mana penggunaan senapan itu akan membutuhkan bubuk mesiu yang terbuat dari campuran belerang dan juga kotoran hewan atau manusia, dan hanya Orte yang bisa menghasilkan semua itu, sebab Gubinen sama sekali tidak memiliki peternakan. Setelah mendengar semua itu, Banzel pun akhirnya setuju untuk menyediakan pasokan makanan dan juga uang bagi Orte, tapi tentunya dengan sejumlah bunga pinjaman. Baiklah teman-teman, sekian alur cerita Drifter Season yang pertama. Sebuah anime yang sedikit berbeda dengan anime bergenre isekai lainnya. Karena di saat menonton anime ini, kita sekaligus belajar banyak tokoh-tokoh sejarah yang mungkin belum kita ketahui. Seperti para prajurit Homo Thebes yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi. Mimin sendiri bahkan baru mengetahuinya saat menonton anime ini. Anime ini pastinya akan menambah sedikit banyaknya wawasan kalian. Dan menurut Mimin cukup worth it untuk ditonton. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Jika kalian suka dengan cerita yang Mimin bawakan, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.